Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Jenanisa dengan NIM A1J225018. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ciri khas atau kebudayaan Melayu di Jambi, yaitu tari Sekapur Siri. Nah, untuk tari Sekapur Siri ini kita akan membahas sejarahnya, terus fungsi dan makna, lalu tata cara penampilan, lalu ada juga pola lantai Sekapur Siri dan properti pendukung, serta perkembangan tari Sekapur Siri. Nah, pertama-tama kita akan membahas dari segi sejarahnya dulu. Nah, sejarah tari Sekapur Siri ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962 oleh Firdaus Khattab, seniman tari kenamaan asal Jambi. Tari Sekapur Siri pada awalnya dibuat sebagai tarian penyambut kedatangan dari Bapak Soeharto dan Ibu Tien. Sekitar tahun 1967, tarian ini semakin disempurnakan dan ditata ulang oleh Oka Hendrik BBA. Sedangkan untuk musik pengiringnya ditata oleh Tara Lamsyah Saragi. Sebagai tambahan musiknya diberi sentuhan unsur-unsur lagu tradisional Jambi, yaitu lagu Jeruk Purut, dengan bantuan Marzuki Lazim sebagai penyusun syairnya. Oka Hendrik BBA menyempurnakan gerak tarinya, sedangkan R.A. Rahman sebagai pemberi ide-ide gerakan. Nah, kembali ketika tahun 1981 terjadi perubahan terutama pada beberapa gerakannya karena kurang sesuai dengan kebiasaan masyarakat Jambi. Gerakan yang mengalami perubahan antara lain yaitu memakai kalung, merapikan sanggul, dan memakai stagen. Nah, terjadi perubahan terhadap beberapa gerakan memengaruhi durasi tarian yang sudah ditentukan. Maka Oka Hendrik berinisiatif untuk menambah gerakan meramu sirih. Karena tarian ini diperuntukkan untuk penyambutan selamat datang, Sekapur Siri punya deskripsi, perasaan lapang dada, serta keterbukaan dari masyarakat Jambi kepada tamu yang datang. Tidak hanya itu, tarian ini juga menyimbolkan karakter rakyat Jambi yang bersyukur serta bahagia akan kedatangan tamu dengan sirih dan pinang. Lalu, kita lanjut ke fungsi dan maknanya. Nah, fungsi tari Sekapur Siri dari dulu tidak pernah berubah ya, yakni digunakan untuk menyambut tamu tentunya. Walaupun tarian ini asalnya dari Provinsi Jambi, tapi seiring berjalannya waktu semakin meluas. Hal ini salah satu bentuk rasa sukacita dan bersyukurnya masyarakat Jambi akan kedatangan tamu agung ke daerah Jambi. Kita masuk ke tata cara penampilannya. Tata cara ini meliputi jumlah penari, busana, musik pengiring, dan gerakannya. Yang pertama itu ada jumlah penari Sekapur Siri. Ada 9 perempuan. Nah, hal ini melambangkan makna dari moto kota Jambi, yaitu Sepucuk Jambi 9 Lurah. Sebab menyimbolkan kesatuan dan kebesaran wilayah Jambi yang terdiri dari 9 daerah aliran sungai. Tidak hanya 9 perempuan penari intit, juga terdapat 3 penari laki-laki, 1 orang pembawa payung, dan 2 orang yang berperan sebagai pengawal. Penari utama pada tarian ini adalah perempuan yang bergerak dengan sangat luas dan elegan. Untuk menambah keindahannya, kadang ditambah penari pria dengan formasi 9 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Peran penari laki-laki itu sebagai pengawal dari penari utama, yakni penari perempuan yang cantik khas warga Jambi. Kedua, ada busana tari Sekapur Siri. Busana tari Sekapur Siri adalah baju kurung khas dari Jambi dan kain songket asli daerah setempat. Nah, baju kurung ini adalah pakaian adat dari Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. Baju kurung terdiri dari 2 jenis, yaitu baju kurung resmi untuk acara adat dan baju yang digunakan untuk sehari-hari. Perbedaannya hanya terletak pada warna dan aksesoris yang digunakan. Nah, baju kurung khas ini berbahan dasar kain beludru. Motif sulamannya menggunakan benang berwarna emas dengan ciri khas desain bajunya yang longgar pada bagian lubang lengan, longgar pada bagian perut dan bagian dada. Baju kurung tidak mempunyai kancing, tidak berkerah, tiap ujungnya dipasang renda. Untuk para penari Sekapur Siri, mereka akan menggunakan baju kurung yang berwarna merah polos lengkap dengan hiasan emas. Tapi selain warna merah, ada juga baju kurung dengan warna hitam bermotif hiasan berwarna emas. Ketiga, ada musik pengiring.
Nah, musik pengiring untuk tari Kapur Sirih, mereka menggunakan gong, biola, akordeon, gambus, gendang, dan rebana. Iringan musik ini disertai dengan syair berbahasa daerah setempat, semakin menambah keindahan dari tarian ini. Syair yang dilantunkan berisikan lirik bermakna kegembiraan rakyat karena kesedihan para tamu berkunjung ke daerah mereka. Perpaduan beragam alat musik ditambah dengan lantunan syair memberi harmonisasi sebagai patokan penari untuk melakukan gerakan. Yang keempat, kita masuk ke gerakannya. Nah, gerakan tari Kapur Sirih ini meliputi gerakan awal, gerakan inti, dan gerakan akhir. Setiap bagian gerakan punya ragam gerak yang terperinci serta dijadikan dalam hitungan 1-8, dan kadang dalam satu rangkaian gerakan terjadi pengulangan. Nah, untuk gerakan awal terdiri dari gerak sembah, gerak rentang kepak kanan dan kiri, gerak rentang kepak penuh pandangan kanan dan kiri, gerak ngenak cincin, gerak ngenak gelang, gerak ngenak giwang, gerak bersolek, gerak rentang kepak penuh pandangan kanan dan kiri, serta gerak meramu sirih. Nah, gerak awal menggambarkan suasana para gadis Jambi yang sedang berhias diri untuk menyambut kedatangan para tamu. Lalu ada gerak inti, yakni terdiri dari gerak beinsut naik, gerak rentang pedang serong kanan dan kiri, gerak nyilau, gerak piuh putar benuh balas putar, dan gerak piuh putar separuh balik. Gerak inti menggambarkan kelemah lembutan, sopan, dan santun untuk menerima tamu. Nah, untuk gerakan terakhir ada gerak beinsut turun, gerak rentang pedang kanan dan kiri, gerak rentang kepak penuh pandangan kanan dan kiri, dan ditutup dengan sembah. Gerak akhir memberi gambaran kebahagiaan para penari menerima tamu yang datang. Pada bagian akhirlah terdapat proses penyuguhan Kapur Sirih tersebut. Untuk pola lantai Kapur Sirih ini sendiri tergolong fleksibel dan bisa berubah-ubah tergantung model tarian yang akan ditampilkan. Tapi umumnya pola lantai yang digunakan yaitu setengah lingkaran, sejajar, dan campuran. Nah, untuk properti pendukung ada cerano. Cerano ini sebuah wadah untuk menempatkan Kapur Sirih yang akan disuguhkan kepada tamu di akhir tarian. Lalu ada payung. Payung ini akan dibawakan para penari pria yang berperan sebagai pengawal penari perempuan. Nah, para penari pria bergerak secara perlahan dan akan berjalan seirama bersama dengan penari perempuan ke panggung utama dengan satu tangan membawa payung terbuka untuk melindungi para penari perempuan. Yang ketiga ada keris. Nah, keris ini digunakan oleh penari pria. Fungsinya untuk menambah kesan gagah para pria saat mengawal penari wanita dari awal sampai akhir pementasan. Lalu yang keempat ada ikat pinggang. Properti ini digunakan penari yang terbuat dari kain bludru bermotif keemasan. Yang kelima ada baju kurung yang akan digunakan para penari, lalu dipadu-padankan menggunakan sarung songket berwarna emas dan perak. 6. Ada teratai dada. Nah, teratai dada ini aksesoris yang digunakan untuk menutup dada bagi penari perempuan. Teratai dada ini akan melingkari leher penari yang terbuat dari kain bludru berhiaskan pair berwarna emas. Yang ketujuh, itu ada selendang. Nah, para penari ini memakai baju kurung kan? Nah, akan dipakaikan selendang yang dipasang dengan cara diikat pada pinggang. Lalu yang kedelapan ada aksesoris. Nah, aksesoris tambahannya ini digunakan para penari wanita yaitu gelang sebagai simbol keagungan. Itu tidak hanya gelang sih, penari juga menggunakan antik pajang terbuat dari emas, cincin, dan kalung. Dan terakhir ada hiasan kepala. Nah, hiasan kepala ini berbentuk seperti mahkota yang wajib para penari gunakan bersamaan dengan pakaian adat Jambi ini. Nah, rambut penari ini akan disanggul lipat pandan, lalu diberi sunting beringin dan kembang goyang. Rambut yang telah dikonde juga akan ditambahkan hiasan bunga berupa rumbai-rumbai yang digantung pada rambut. Bunga yang digunakan haruslah bunga segar. Dan terakhir itu perkembangan tari Kapur Sirih. Khusus untuk perkembangannya, tari tradisional ini harus dilestarikan pastinya, dikembangkan juga, dan diajarkan pada anak-anak hingga saat ini. Dikarenakan mengalami perkembangan, tarian ini bermunculan dengan kreasi dan variasi yang lebih menarik tanpa meninggalkan tujuan utamanya. Nah, tari ini kan mengandung banyak nilai, filosofi, dan makna bagi masyarakat Jambi. Sebab itulah tarian ini jadi pilihan utama untuk menyambut para tamu besar walaupun masih ada tarian tradisional lainnya. Jadi itu dia tadi penjelasan tentang
salah satu kebudayaan Melayu yang ada di Jambi, yaitu Tari Kapur Siri. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.